Halo Leo, ini adalah general reading, general love reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Saya akan meletakkan tebaran atas dan bawah, silakan sesuaikan sendiri di mana situasi Anda berada. Dan baiklah, seperti apa hubungan Anda, asmara berpasangan, Leo, Desember. Tentu saja tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Baiklah. Seseorang di atas. Seseorang di bawah. Saya rasa orang yang ada di bawah ini sibuk dengan dunianya sendiri, dengan dirinya sendiri. Kita akan coba lihat lebih nanti. Sering meninggalkan orang yang ada di atas, entah untuk apa, entah hubungan ini seperti apa saat ini. Baiklah, untuk orang yang ada di atas, ini merasa tersiksa, merasa kesepian hatikah, merasa tidak dihargai, merasa terabaikan-kah, dan ada rasa sakit hati di sana, atau di sini kacau hati, mungkin mudahnya semacam itu. Jikapun ini sudah menikah, merasa pernikahan ini adalah pernikahan yang boleh dibilang apakah gagal, karena yang terjadi tidak seperti pernikahan dambaan pada umumnya. Bisa juga apakah di sini mengurus diri masing-masing? Apakah ini hanya menikah di atas kertas saja? Beberapa dari hubungan ini tampaknya lebih ke arah sana. Jadi hanya status saja, pernikahan ini hanya status saja, tapi urusan masing-masing. Ace of Swords. Orang ada di atas sudah sangat lelah, saya rasa di sini tidak sanggup lagi untuk menjalani. Overload dalam pikiran. Iya, overload. Beban, kelebihan beban pikiran. Di sini saya tidak mengatakan overthinking, tapi overload, kelebihan apa yang dia pikirkan. Semuanya kacau. Beberapa dari mereka mungkin stres di sini, tidak bisa berpikir jernih. Ini, sorry to say, mungkin untuk orang yang ada di atas, jika memang resonate Anda memiliki beban pikiran yang berlebih, bahkan membuat Anda seperti terkadang blank, mungkin Anda perlu ke psikiater, mungkin Anda perlu ke psikolog. Apakah semacam itu? Anda perlu ke dokter, saya rasa di sini, untuk kesehatan mental Anda. Jika tidak, mungkin Anda akan bagaimana mengatakannya? Iya, Anda akan sakit. Pikiran dan jiwa Anda akan sakit. Anda perlu penanganan medis untuk beberapa dari Anda yang ada di atas. Jika memang resonate dengan apa yang saya sampaikan. Anda kelebihan beban pikiran dalam urusannya dengan hubungan Anda. Masih berpacaran atau menikah sekalipun. Anda merasa kesepian, Anda membutuhkan pegangan, tapi tidak ada pegangan, sehingga Anda terombang-ambing, tidak jelas hidup Anda. Anda tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Dan semakin hari mungkin semakin blank-blank seperti itu. Terkadang mungkin Anda bisa bengong seharian, terkadang mungkin Anda bisa marah-marah seharian tanpa alasan yang jelas, atau diam saja seharian, atau mungkin terkadang beberapa dari Anda tiba-tiba, apakah entah ini mengigaukah, apakah ini mungkin pergi keluar rumah tanpa tujuan, semacam itu. Dan Anda lebih ke arah di sini saya rasa sakit mental Anda jika melakukan pembiaran dan Anda perlu penanganan profesional medis. Okay. Beberapa dari Anda sepertinya berhadapan dengan sebuah perceraian di sini. Apakah pasangan orang yang ada di bawah ini minta bercerai dari Anda? Semakin lagi Anda stres Anda. Dimana itu mungkin tidak terpikirkan di awal kalian berhubungan. Atau karena Anda di sini seseorang yang sebenarnya jika sudah membuat komitmen maka akan setia di sana.
Tapi kemudian berhadapan dengan perpisahan, diajak berpisah, ditinggalkan, tantangan perpisahan, apakah semacam itu? Maka streslah Anda. Baik, kawan. So, Anda terfokus saja dalam hubungan ini, dan Anda sudah kehilangan kejernihan pikiran. Anda sebenarnya tumbang, tapi masih berusaha kuat. But, akan berakibat tidak baik untuk kesehatan mental Anda. Di sana ada King of Swords. Pikiran Anda sudah mulai kacau. Pikiran Anda sudah kehilangan kejernihan. Okay. So, Nine of Pentacles, Four of Wands. Entah kenapa di sini dengan ada Nine of Pentacles, Four of Wands, mungkin selama bulan Desember ini Anda tetap coba bertahan sebisa-bisanya Anda. Demi mungkin orang-orang terkasih Anda sudah menikah di sini. Dan Anda tetap berusaha untuk baik-baik saja, menjaga mereka, menampilkan diri baik-baik saja dan bahagia. Padahal mungkin tidak demikian dengan pikiran, hati, dan mental Anda, atau mungkin kelelahan jiwa Anda. So, Two of Wands. Ten of Pentacles. Ace of Swords. Saya rasa orang yang ada di bawah ini adalah seseorang yang mendominasi, punya ego yang tinggi. Dia suka mungkin di sini bagaimana? Dia suka apa yang dia katakan harus dituruti. Mungkin semacam diktatorkah, semacam itu. Dia terlalu melihat dirinya sendiri supaya tampak keren di mata orang lain, supaya tampak hebat di mata orang lain. Orang lain tunduk patuh pada dia. Tipe-tipe seperti itukah? Iya. Apa yang dia katakan harus dituruti seketika itu juga. Mungkin tipenya seperti itu. Dan entah kenapa di sini ada Knight of Cups. Apakah ada getaran orang lain masuk di sini dan membuat orang yang ada di bawah, entah ada di mana, third party kah di sini, sibuk dengan dunianya sendiri kah? King of Pentacles. Orang yang cukup mungkin di sini memiliki modal yang cukup, modal dompet yang cukup bagus, kedudukan yang cukup bagus, fisik yang cukup bagus, sehingga mudah untuk menaklukkan hati orang lain, dan saat ini mungkin sedang bermain api di luar sanakah, ada kesibukan. Intinya adalah ada yang lebih dia fokuskan di luar sana daripada orang yang ada di atas. Dan saya rasa di sini ini bukan sekali dua kali terjadi, mungkin ini sering terjadi, atau bahkan jika pun ada orang ketiga di sini, ini bukan hubungan orang yang ada di bawah dengan orang ketiganya ini, mungkin bukan sehari dua hari, mungkin sudah memakan beberapa minggu kah, bulan kah, bukan berkenalan kemudian menghilang. Saya rasa tidak semacam itu, tapi mungkin getaran third party ini sudah sedikit beberapa waktu terjadi. Kemudian semakin dekat, dan menjadi hubungan abu-abu atau gelap di sini. Hubungan perselingkuhan, padahalnya semacam itu. Tapi getaran mungkin PDKT ini sudah memakan waktu. Bukan barusan kemarin sore, semacam itu. Ya, mungkin teman kantor bisa juga semacam itu. Teman kantor sudah berkumpul di saling sekantor, seatap, atau ya, intinya ada urusan pekerjaan, sudah kenal mungkin beberapa bulan yang lalu, atau mungkin sudah kenal beberapa tahun yang lalu atau tahun lalu. Kemudian karena sering bertemu,
teman kantor, orang dekat, kira-kira semacam itu. Berlanjut dan menjadi perselingkuhan. Benar-benar menjadi perselingkuhan yang tadinya hanya getaran. Three of Pentacles. Teman kerja, rekan kolaborasi, apakah semacam itu? Bukan orang jauh. Orang yang ada di atas pun mengenalnya. Mengetahuinya setidaknya semacam itu. Four of Cups. The Fool. Page of Swords. So, saya rasa di sini untuk orang yang ada di bawah, jika mungkin kalian saat ini sedang tidak bersama dan menanyakan bagaimana situasi orang yang ada di bawah dengan orang ketiganya, jika memang itu ada, atau dengan kesibukan lainnya, luasnya saja semacam itu, orang yang ada di bawah ini sedang tidak ingat dengan orang yang ada di atas. Dia sedang benar-benar menikmati dunia barunya. Dia sedang enjoy di dunia barunya. Okay? Mungkin kewajiban tetap dia berikan, transfer mungkin, jika entah male female di sini berhubungan dengan materi, mungkin tetap ada transfer semacam itu kah. Tapi ya sampai sebatas kewajiban itu saja, hatinya dan tubuhnya entah ada di mana. Okay? Dan dia sedang bahagia di kesibukannya dengan kesibukannya yang baru. Merindukan orang yang ada di atas kah? Sorry to say, no. Dan mungkin jika orang yang ada di atas ini boleh dibilang melakukan komunikasi atau komplain kah, kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa kamu memiliki orang lain, apa masalahnya, begini begitu. Ada tantangan untuk berpisah. Jika kamu tidak ingin menjalani hubungan seperti ini, maka kita berpisah saja, kita bercerai saja. Semacam itu kah? Baiklah. Ini adalah apa yang ada di dalam hati, pikiran, ingin dikatakan, sudah pernah dikatakan, past, present, future, baik atas, baik bawah. Oops. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Apapun yang terjadi, semacam itu tampaknya untuk orang yang ada di atas. Ya, dengan di tengah segala kesakitannya, cintanya tetap berada di tempatnya. Aku ingin melihatmu dalam mimpi-mimpiku. Sebegitu merindukan orang yang ada di bawah, tampaknya saya rasa di sini. Untuk orang yang ada di atas, atau apakah aku ingin melihatmu dalam mimpi-mimpiku adalah milik orang yang ada di bawah, tapi terhadap orang ketiganya kah? Ya, karena mungkin mereka tidak selalu bersama, terkadang mungkin masih pulang, selalu berpisah dengan orang ketiganya dan begitu merindukan dan ingin memimpikan, apakah semacam itu juga bisa, atau ini juga milik orang ketiganya karena mereka tidak selalu bersama. Aku mencintaimu walau itu berarti bagimu atau tidak. Ya, baiklah, entah milik siapa itu. Saya rasa itu milik orang yang ada di atas, but bisa menjadi milik siapapun di sini, kalimat-kalimat ini, atau ada di dalam hati pikiran siapapun. Atas bawah, bawah orang ketiga ke orang bawah, entahlah. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.